Selamat datang di channel YouTube Kak Sandy dan kali ini adalah audiobook episode ke-14 untuk buku Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Filsafat karya Jujun S. Surya Sumantri dengan kata pengantar Andi Hakim Nasution. Buat kalian yang belum dengerin episode sebelumnya, aku saranin buat dengerin dulu karena itu adalah halaman sebelumnya. Buat kalian yang udah dengerin, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk membantu aku membangun channel YouTube ini agar bisa memberikan manfaat tidak hanya untukku tapi juga untuk orang-orang di sekitarku termasuk juga kalian. Yuk membaca buku. Yuk langsung ke bukunya ya. Dan sekarang adalah bab ke-7, ilmu dan kebudayaan. Ilmu hanya dapat maju apabila masyarakat berkembang dan berperadaban. Ibnu Khaldun pada tahun 1332 sampai 1406 dalam Muqaddimah. 23. Manusia dan kebudayaan. Kebudayaan didefinisikan untuk pertama kali oleh E.B. Taylor pada tahun 1871, lebih dari 100 tahun yang lalu dalam bukunya Primitive Culture, dari mana kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Meskipun pada tahun 1952, Kroeber dan Clark-Holm menginventarisasikan lebih dari 150 definisi tentang kebudayaan yang dihasilkan oleh publikasi tentang kebudayaan selama lebih kurang 3/4 abad. Namun pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang bersifat prinsip dengan definisi pertama yang dicetuskan Taylor. Kunchayaningrat pada tahun 1974 secara lebih terperinci membagi kebudayaan menjadi unsur-unsur yang terdiri dari sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian, serta sistem teknologi dan peralatan. Manusia dalam kehidupannya mempunyai kebutuhan yang banyak sekali. Adanya kebutuhan hidup inilah yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai tindakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut. Dalam hal ini, menurut Ashley Mantogo, kebudayaan mencerminkan tanggapan manusia terhadap kebutuhan dasar hidupnya. Manusia berbeda dengan binatang bukan saja dalam banyaknya kebutuhan, namun juga dalam cara memenuhi kebutuhan tersebut. Kebudayaanlah dalam konteks ini yang memberikan garis pemisah antara manusia dan binatang. Maslow mengidentifikasikan 5 kelompok kebutuhan manusia, yakni kebutuhan fisiologi, rasa aman, afiliasi, harga diri, dan pengembangan potensi. Binatang kebutuhannya terpusat kepada 2 kelompok pertama dari kategori Maslow, yakni kebutuhan fisiologis dan rasa aman, serta memenuhi kebutuhan ini secara instingtif. Sedangkan manusia tidak mempunyai kemampuan bertindak secara otomatis yang berdasarkan instingtif tersebut dan oleh sebab itu dia berpaling kepada kebudayaan yang mengajarkan cara hidup. Pada hakikatnya, menurut Mavis dan John Bezos, kebudayaan merupakan alat penyelamat atau survival kit kemanusiaan di muka bumi. Ketidakmampuan manusia untuk bertindak instingtif ini ditimbang oleh kemampuan lain, yakni kemampuan untuk belajar, berkomunikasi, dan menguasai objek-objek yang bersifat fisik. Kemampuan untuk belajar ini dimungkinkan oleh berkembangnya intelijensi dan cara berpikir simbolik. Terlebih-lebih lagi, manusia mempunyai budi yang merupakan pola kejiwaan yang di dalamnya terkandung dorongan-dorongan hidup yang dasar, insetting, perasaan, dengan pikiran, kemauan, dan fantasi. Budi inilah yang menyebabkan manusia mengembangkan suatu hubungan yang bermakna dengan alam sekitarnya dengan jalan memberi penilaian terhadap objek dan kejadian. Pilihan inilah yang menjadi tujuan dan isi kebudayaan. Nilai-nilai kebudayaan ini adalah jiwa dari kebudayaan dan menjadi dasar dari segenap wujud kebudayaan. Di samping nilai-nilai budaya ini, kebudayaan diwujudkan dalam bentuk tata hidup yang merupakan kegiatan manusia yang mencerminkan nilai budaya yang dikandungnya. Pada dasarnya, tata hidup merupakan pencerminan yang konkret dari
nilai budaya yang bersifat abstrak. Kegiatan manusia dapat ditangkap oleh panca indera, sedangkan nilai budaya hanya tertangguh oleh budi manusia. Di samping itu, maka nilai budaya dan tata hidup manusia ditopang oleh perwujudan kebudayaan yang ketiga yang berupa sarana kebudayaan. Sarana kebudayaan ini pada dasarnya merupakan perwujudan yang bersifat fisik yang merupakan produk dari kebudayaan atau alat yang memberikan kemudahan dalam kehidupan. Keseluruhan faset dari kebudayaan tersebut di atas sangat erat hubungannya dengan pendidikan, sebab semua materi yang terkandung dalam suatu kebudayaan diperoleh manusia secara sadar lewat proses belajar. Lewat kegiatan belajar inilah diteruskan kebudayaan dari generasi yang satu kepada generasi selanjutnya. Dengan demikian, maka kebudayaan yang diteruskan dari waktu ke waktu, kebudayaan yang telah lalu bereksistensi pada masa kini dan kebudayaan masa kini disampaikan kepada masa yang akan datang. Atau menurut Alfred Korzybski, kebudayaan mempunyai kemampuan mengikat waktu. Tanaman mengikat bahan kimiawi, binatang mengikat ruang, tetapi hanya manusia seorang yang mampu mengikat waktu. Dalam kaitan pendidikan dengan kebudayaan inilah akan dicoba dikaji beberapa masalah pokok yang patut mendapatkan perhatian. Pengkajian ini ditujukan untuk menyelami beberapa gejala yang mempunyai pengaruh penting dalam proses pendidikan kita. Masalah ini akan didekati dari berbagai segi nilai-nilai budaya, sebab objek inilah yang merupakan dasar ideal bagi perwujudan kebudayaan lainnya. Kebudayaan dan pendidikan. Alport, Vernon, dan Lindsay pada tahun 1951 mengidentifikasikan 6 nilai dasar dalam kebudayaan, yakni nilai teori, ekonomi, estetika, sosial, politik, dan agama. Yang dimaksudkan dengan nilai teori adalah hakikat penemuan kebenaran lewat berbagai metode seperti rasionalisme, empirisme, dan metode ilmiah. Nilai ekonomi mencakup kegunaan dari berbagai benda dalam memenuhi kebutuhan manusia. Nilai estetika berhubungan dengan keindahan dan segi-segi artistik yang menyangkut antara lain bentuk, harmoni, dan wujud kesenian lainnya yang memberikan kenikmatan kepada manusia. Nilai sosial berorientasi kepada hubungan antar manusia dan penekanan segi-segi kemanusiaan yang luhur. Nilai politik berpusat kepada kekuasaan dan pengaruh baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dunia politik. Sedangkan nilai agama merengkuh penghayatan yang bersifat mistik dan transendental dalam usaha manusia untuk mengerti dan memberi arti bagi kehadirannya di muka bumi. Setiap kebudayaan mempunyai skala hierarki mengenai mana yang lebih penting dan mana yang kurang penting dari nilai-nilai tersebut di atas, serta mempunyai penilaian tersendiri dari tiap-tiap kategori. Alice Jahbana pada tahun 1975 mengkaji perkembangan kebudayaan Indonesia dari segi ini dalam publikasinya Perkembangan Sejarah Kebudayaan Indonesia dari jurusan nilai-nilai. Berdasarkan penggolongan tersebut di atas, maka masalah pertama yang dihadapi oleh pendidikan ialah menetapkan nilai-nilai budaya apa saja yang harus dikembangkan dalam diri anak kita. Pendidikan yang dapat diartikan secara luas sebagai usaha yang sadar dan sistematis dalam membantu anak didik untuk mengembangkan pikiran, kepribadian, dan kemampuan fisiknya. Mengharuskan kita secara setiap waktu untuk mengkaji kembali masalah tersebut. Hal ini harus dilakukan disebabkan oleh dua hal, yakni pertama, nilai-nilai budaya yang harus dikembangkan dalam diri anak didik kita haruslah relevan dengan kurun waktu zaman di mana anak kita itu akan hidup kelak. Dan kedua, usaha pendidikan yang sadar dan sistematis mengharuskan kita untuk lebih eksplisit dan definitif tentang hakikat nilai-nilai budaya tersebut. Keharusan kita untuk bersifat eksplisit dan definitif ini disebabkan gejala kebudayaan yang meminjam perkataan whole lebih banyak bersifat tersembunyi atau implisit daripada terungkap atau eksplisit.
Dan anehnya hakikat kebudayaan itu justru lebih tersembunyi bagi anggota masyarakatnya. Gejala yang kelihatannya bersifat paradoks ini mungkin tidak mengherankan lagi bila diingat bahwa banyak aspek kebudayaan yang kita terima begitu saja tanpa pengenalan dan pendalaman yang sadar. Masalah ini lebih serius lagi kalau diperhatikan bahwa ada kenyataannya nilai-nilai kebudayaan yang disampaikan lewat proses pendidikan bukan nilai-nilai budaya yang diperlukan oleh anak didik kita kelak di mana dia akan dewasa dan berfungsi dalam masyarakat, melainkan nilai-nilai konvensional yang sekarang berlaku yang didalami dan dipraktekkan oleh orang tua dan guru mereka selaku pendidik. Kesimpulan sementara penelitian Sheldon Shafer di Kecamatan Turen, Malang pada tahun 1978 menyebutkan bahwa kegiatan pendidikan dasar di sana tidak memberikan pengetahuan, nilai, sikap yang diperlukan anak itu kelak untuk hidup dalam abad 21. Bukan rahasia lagi bahwa guru selaku pendidik termasuk ke dalam kelompok yang bersikap konservatif dalam menghadapi pembaruan dan perubahan. Untuk menentukan nilai-nilai mana yang patut mendapatkan perhatian kita sekarang ini, maka pertama sekali kita harus dapat memperkirakan skenario dari masyarakat kita di masa yang akan datang. Skenario masyarakat Indonesia di masa yang akan datang tersebut memperhatikan indikator dan perkembangan yang sekarang ada, cenderung untuk mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan tujuan dan strategi pembangunan nasional kita, maka masyarakat Indonesia akan beralih dari masyarakat tradisional yang rural agraris menjadi masyarakat modern yang urban dan bersifat industri. Serta yang kedua, pengembangan kebudayaan kita ditujukan ke arah perwujudan peradaban yang bersifat khas berdasarkan filsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Karakteristik pertama mengharuskan kita untuk memusatkan perhatian kepada nilai-nilai yang relevan dengan masyarakat modern yang sedang dikembangkan. Dibandingkan dengan masyarakat tradisional, maka masyarakat modern mempunyai indikator-indikator sebagai berikut. A. Lebih bersifat analitik di mana sebagian besar aspek kehidupan bermasyarakat didasarkan kepada asas efisiensi baik yang bersifat teknis maupun ekonomis. Dan B. Lebih bersifat individual daripada komunal, terutama ditinjau dari segi pengembangan potensi manusiawi dan masalah survival. Indikator pertama memberikan tempat yang penting kepada nilai teori dan nilai ekonomi. Nilai teori ini terutama sekali berkaitan erat dengan aspek penalaran atau reasoning, ilmu dan teknologi, sedangkan nilai ekonomi berpusat kepada penggunaan sumber dan benda ekonomi secara lebih efektif dan efisien berdasarkan kalkulasi yang bertanggung jawab, umpamanya pola konsumsi masyarakat. Indikator kedua menimbulkan pergeseran dalam nilai sosial dan nilai kekuasaan atau politik. Kedua nilai ini harus lebih berorientasi kepada kepercayaan pada diri sendiri serta keberanian untuk mengambil keputusan sendiri. Suatu masyarakat modern yang berasaskan efisiensi bertumpu kepada ilmu dan teknologi sebagai landasan utamanya. Semua aspek kehidupan bermasyarakat ditata secara rasional berdasarkan analisis. Pengembangan keputusan dalam berbagai hal didasarkan kepada kerangka argumentasi yang didukung penalaran yang kuat. Kekuatan berpikir akan bersifat dominan dan mendesak ke belakang cara penarikan kesimpulan berdasarkan intuisi, perasaan, dan tradisi. Dalam masyarakat yang sekarang keadaan ini bersifat terbalik di mana justru intuisi, perasaan, dan tradisi itulah yang bersifat dominan. Perasaan berpikir belum mendapat tempat dengan prioritas yang relatif rendah dari nilai teori dalam stelsel nilai-nilai kita. Patut ditandaskan di sini bahwa dalam masyarakat modern bukan tidak terdapat tempat bagi intuisi, perasaan, dan tradisi, namun peranan ketiga sumber pengetahuan ini menjadi relatif kurang penting dibandingkan dengan berpikir.
Secara bertahap, masyarakat tradisional yang berorientasi kepada status akan beralih menjadi masyarakat modern yang berorientasi kepada prestasi. Persaingan akan lebih tampak umpamanya saja dalam mencari tempat dalam sistem pendidikan dan mencari pekerjaan di mana gejala ini sudah kita rasakan sekarang. Hubungan antara manusia akan lebih bersifat individual di mana survival seorang ditentukan oleh kemampuannya untuk bersaing secara produktif dalam masyarakat yang menekankan kepada prestasi untuk terjun ke gelanggang yang keras ini. Manusia harus dibekali dengan kepercayaan pada diri sendiri serta kesiapan mental dan kemampuan untuk bersaing. Tanpa kelengkapan ini, maka dia akan tersingkir dan gagal menjadi anggota masyarakat yang berguna. Mereka akan menjadi golongan yang drop out dari masyarakat sekitarnya dan membentuk kelompok sendiri yang bersifat disfungsional. Suatu gejala yang pun sekarang ini sudah tampak di negara-negara industri yang maju dalam bentuk hippies, beatnik, dan kelompok-kelompok lainnya yang bersifat deviatif. Sekiranya kesimpulan sementara Sheldon Shafter itu ternyata benar dan bersifat universal, maka perlu diambil tindakan-tindakan preventif dan kuratif sebelum semuanya terlambat. Adakah lampu merah yang patut diperhatikan oleh segenap para pendidik di negara kita jika sekiranya benar bahwa sistem pendidikan kita gagal dalam memberikan pengetahuan, nilai, dan sikap yang diperlukan anak didik di masa yang akan datang? Pengembangan kebudayaan nasional kita ditujukan ke arah perwujudan suatu peradaban yang mencerminkan aspirasi dan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila merupakan filsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia, merupakan dasar bagi pengembangan peradaban tersebut. Namun untuk mewujudkan peradaban tersebut diperlukan nilai khusus yang bernama kreativitas. Kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mencari pemecahan baru terhadap suatu masalah. Nilai ini bersifat mendorong ke arah pengembangan segenap potensi kebudayaan dalam mewujudkan peradaban yang khas. Tanpa kreativitas, maka hasilnya adalah serba tanggung. Mediocrity tanpa penonjolan yang jelas. Kegiatan kreatif berarti melakukan sesuatu yang lain, suatu pola yang bersifat alternatif bagi kelaziman yang telah bersifat baku. Dan dalam hal ini kreativitas yang sering bersilang jalan dengan konformitas. Apakah kita berani untuk maju atau aman dalam status quo bernama stabilitas? Kreativitas sering dihubungkan dengan kreasi di bidang seni. Horace B. English dan Ava C. English 1958 mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan untuk menciptakan modus baru dalam ekspresi artistik. Dalam proses pengembangan kebudayaan, nilai estetika mempunyai kedudukan yang khusus. Dia bukan saja merupakan ekspresi yang menyimak keindahan yang memperkaya khasanah batin, namun juga berfungsi sebagai media yang memperhalus budi pekerti. Selalu terdapat ladang moral yang subur, kata Gilbert Chesterton, untuk pertumbuhan artistik yang luhur. Dalam hal ini, ilmu dan seni bersifat saling melengkapi. Kalau ilmuwan mengkaji aspek yang bersifat genetik dan wujud fisik, maka seniman menyentuh daerah yang paling pribadi, kemanusiaan yang soliter dan unik. Nilai agama berfungsi sebagai sumber moral bagi segenap kegiatan. Hakikat semua upaya manusia dalam lingkup kebudayaan haruslah ditujukan untuk meningkatkan martabat manusia. Sebab kalau tidak, maka hal ini bukanlah proses pembuatannya, melainkan dekandensi keruntuhan peradaban. Dalam hal ini maka agama memberikan kompas dan tujuan sebuah makna, semacam arti yang memberikan seorang manusia dari wujud berjumpa galaksi. Kemajuan pesat di bidang ilmu dan teknologi yang ternyata tidak memberikan kebahagiaan yang hakiki, menyebabkan manusia berpaling kembali kepada nilai-nilai agama.
Seperti juga seni dengan ilmu, maka pun agama dengan ilmu saling melengkapi. Kalau ilmu bersifat nisbi dan pragmatis, maka agama adalah mutlak dan abadi. Kiranya tak ada orang yang lebih tepat selain Albert Einstein untuk mengungkapkan hakikat ini dengan kata-kata, ilmu tanpa agama adalah buta, agama tanpa ilmu adalah lumpuh, dan ilmuwan terkemuka ini pula lah yang lebih dari 50 tahun yang lalu terbata mengapa ilmu yang sangat indah ini yang menghemat kerja dan membuat hidup labil mudah hanya membawa kebahagiaan yang sedikit kepada kita. Adalah kewajiban kita bersama untuk memperhatikan anak-anak kita untuk hidup dalam zamannya. Manusia yang takwa, terdidik, bermoral, luhur, estetik, makhluk yang berusaha maju dengan kerja keras, dan keseluruhan kemanusiaan yang intens. Bukankah semua ini adalah nilai budaya yang menyongsongnya kita kebangkan? Terima kasih yang sudah mendengarkan audiobook episode ke-14 ini untuk buku Filsafat Ilmu, sebuah pengantar filsafat. Buat kalian yang udah dengerin, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk membangun channel YouTubeku, dan agar bisa memberikan manfaat tidak hanya untukku tapi juga untuk kalian dan orang-orang di sekitar. Yuk membaca buku.